A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Kemaluan Membusuk Akibat Pesugihan Genderuwo. Cerita ini ditulis oleh Novita Jungkook. Sebelum Mas Sukir melanjutkan cerita, Mas Sukir minta dukungan dari teman-teman. Bagi yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Tubuh Rahmat melayang tinggi ketika genderuwo mengangkatnya dengan marah. Sesajen itu adalah makanan bagi genderuwo tersebut, namun malah diacak-acak dan dibuang. Terlebih ruangan itu sekarang diberi lampu terang oleh Laras. Mati kau manusia keparat, itu adalah makananku, geram genderuwo. Maafkan aku, Ki. Aku akan segera menggantinya dengan yang baru, janji Rahmat. Rahmat menggelepar kesakitan ketika tubuhnya menghantam lantai sedemikian keras. Mulut Rahmat juga mengeluarkan darah segar. Terlebih ketika genderuwo itu meloncat ke atas tubuhnya dan berdiri menatap puas. Rahmat seperti kehabisan nafas. Nyisima hanya menatap tanpa berniat menolong. Ampuni aku, Ki. Lirih Rahmat sangat kesakitan. Aku akan mengampunimu jika mengizinkan aku menjamah Laras, seringai genderuwo. Tidak. Jangan libatkan istriku, Ki, teriak Rahmat. Kembali lagi leher Rahmat dipijak oleh genderuwo besar itu. Rahmat bingung harus bagaimana sekarang. Tolong aku, Nyi. Rahmat berusaha menggapai Nyisimah. Itu memang salahmu, suamiku. Maaf aku tidak bisa menolongmu, sesal Nyisimah. Maafkan aku. Aku mohon tolong maafkan aku, teriak Rahmat sangat putus asa. Bukan hanya nyawamu yang kuampuni, aku juga akan memberimu uang 5 kali lipat jika memberikan Laras melayaniku, ucap genderuwo dengan suara ngebas. Namun jangan membunuhnya, Ki, pinta Rahmat. Akhirnya setuju. Genderuwo melepaskan pijakan pada leher Rahmat. Langsung hilang bersama angin yang tertiup. Rahmat berusaha bangun menahan sesak di dadanya. Sesungguhnya saat ini perasaannya hancur karena telah mengorbankan istri tercintanya. Tak terasa air matanya menetes membasahi pipi pria ini. Ini sudah menjadi resiko Laras, suamiku. Kenapa dia gegabah membuka kamar Kilawu? Ujar Nyisima yang selalu berbicara lembut. Aku takut Laras mengalami nasib seperti yang lainnya, Nyi, cemas Rahmat. Itu tidak akan terjadi. Lagi pula belum tentu Kilawu berhasil menjamah Laras malam ini, sahut Nyisima. Benarkah, Nyi? Rahmat langsung berdiri tegak. Pegangan Laras sangat kuat, suamiku. Itu sudah bawaan dia sejak lahir. Kodrat darah manis memiliki pegangan yang kuat. Ditambah istrimu sangat dekat dengan Tuhannya, ujar Nyisimah. Berarti Kilawu tidak bisa menyentuhnya, kan, Nyi? Tanya Rahmat memastikan. Aku tidak bisa memastikan, suamiku. Namun yang pasti untuk menyentuh Laras bukanlah hal mudah, ujar Nyisimah. Rahmat bergegas menyambar kunci mobil melaju pulang. Perjalanan menuju rumah memakan waktu hampir 2 jam lamanya. Apalagi sekarang keadaannya sedang terburu-buru, maka perjalanan akan terasa sangat lama. Rahmat melaju kencang membelah pekatnya malam. Brengsek. Ban mobil pecah ketika sedang berada di hutan sawit. Terpaksa Rahmat keluar dan menggantinya dengan ban serep. Keadaan sekitar sangatlah sepi. Tidak ada sama sekali orang lewat.
Jika hantu yang mendekatinya, Rahmat masih bisa minta tolong kepada Nyi Simah. Namun Rahmat juga ngeri dengan binatang buas yang akan menyerangnya. Sontak Rahmat menoleh cepat karena mendengar langkah yang diseret di atas daun kering. Rahmat menoleh ke belakang untuk melihat siapa sosok tersebut. "Lindungi aku, Nyi," pinta Rahmat memanggil istri gaibnya. Kali ini suaranya lebih dekat dengan Rahmat. Bulu kuduk Rahmat meremang merasa ada orang tegak di belakangnya. "Emak dingin, Mat," rintis sosok itu. Rahmat menjauh seketika saat menoleh dan melihat hantu itu. Ternyata itu adalah Mak Roro yang menyeret kepalanya sendiri di tanah. "Sakit, Mat. Kenapa kamu tega sama emak?" Kepala yang di tanah kembali bertanya. "Pergi, menjauh dariku setan," teriak Rahmat. "Ini emak. Semua ini karenamu emak jadi mati." Mak Roro menyalahkan Rahmat. "Kau bukan emakku. Pergi kau jahanam," bentak Rahmat. Mak Roro terpelanting jauh ketika dihantam oleh Nyi Simah. Tidak berani lagi mendekati Rahmat yang kini bisa bernapas lega. Nyi Simah selalu menjaga Rahmat sebagai suaminya. "Apa emakku juga ditahan oleh Kilawu, Nyi?" Rahmat bertanya pelan. "Tentu saja iya. Semua yang mati karenamu pasti ditahan oleh Kilawu," jawab Nyi Simah. "Tolong lepaskan emakku, Nyi. Aku mohon kepadamu," pinta Rahmat. "Jangan banyak mau, suamiku. Kau hidup enak dan nikmati saja." Nyi Simah menyeringai. Rahmat terdiam karena tidak bisa membantah ucapan Nyi Simah. Ia harus tunduk agar mendapat balasan uang banyak. Di tempat lain, Laras masih terus mengaji walau malam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sebenarnya rumah sedang ramai karena ada Budila dan juga adik Laras yang bernama Dianti. Entah kenapa hati Laras tidak tenang usai membongkar kamar rahasianya Rahmat. Untuk menenangkan diri, Laras pun mengaji dalam kamarnya. Sementara itu Kilawu tengah menatapnya di atas bubung rumah. Ingin mendekat tidak bisa karena tubuh Laras memancarkan cahaya panas yang bisa menyakiti Kilawu. "Perutku sakit, Bu," lirih Dianti karena ia memang punya penyakit lambung. "Udah diminum apa belum obatnya?" tanya Budila. "Aku kebelet. Temani dong ke WC, Bu," pinta Dianti yang takut pergi sendirian. "Bule penakut banget sih. Kamar mandinya kan sekarang udah di dalam," ejek Sarah. Akhirnya Budila menemani putri bungsunya pergi ke WC. Ia menunggu di dapur sambil memakan camilan di atas meja. Mendadak mati lampu sehingga gelap gulita. Dianti terpekik ketakutan dan jadi berteriak kencang berusaha membuka pintu. Apalagi ia merasa ada tangan yang melingkar di pinggangnya. Beruntung Budila cepat membuka pintu dan menarik Dianti keluar. "Cuma mati lampu malah teriak gitu," serga Budila. "Takut, Bu. Kayak ada orang tadi di dalam," ujar Dianti. "Halah kamu itu. Ayo balik ke kamar," ajak Budila. Sementara itu Laras jadi berhenti mengaji karena tak kelihatan lagi. Laras mendekap Al-Qur'annya di dada. Suasana kamar sangat tidak nyaman baginya. Laras membaca ayat kursi sampai beberapa kali agar sosok tersebut pergi. Namun kakinya malah ditarik sehingga Laras jatuh terlentang. Kekuatan besar mendidih tubuhnya dan tidak bisa bergerak. Sesuatu yang basah terasa menjilati kaki hingga ke paha Laras. "Tolong hamba ya Allah," batin Laras sangat ketakutan. Posisinya sangat tidak menguntungkan. Lidah Laras mendadak keluh mau membaca ayat suci mengusir setan. Sedangkan bagian bawahnya mulai dibuka oleh sosok yang tidak terlihat. Genderuwo meraung kepanasan ketika Laras berhasil membaca surat An-Nas. Mata Laras melihat sendiri bagaimana genderuwo tersebut menggeliat kepanasan terbakar api.
Namun belum sempat sampai hangus, genderuwo itu menghilang dari pandangan Laras, seolah bisa melarikan diri agar tidak sampai mati. "Terima kasih ya Allah," gumam Laras bisa bernapas lega seketika. Lampu menyala kembali dengan terangnya karena memang cuma punya Laras tadi yang mati. Ada noda kehitaman di atas ambal yang tadi sempat Laras mengaji. "Ada apa sebenarnya ini ya Allah?" Batin Laras sangat cemas. Teringat pula orang tua adiknya. Laras keluar dari kamar untuk melihat Budila dan Dianti. Ternyata mereka bertiga tidur pulas. Laras cepat menoleh lagi ketika melihat kaki yang tampak aneh. Ada kaki satu yang berlebih. Laras menghitungnya kembali apakah tidak salah hitung. Namun ternyata tetap lebih satu. "Bismillahirrahmanirrahim." Lirih Laras menyingkap selimut. "Ya Allah!" Terpekik Laras karena itu adalah Dinda yang sedang duduk di atas tubuh Sarah. Mencilati tangannya yang penuh darah. Kedua dadanya bolong tanpa mengerikan. "Ini salahmu, Laras." Dinda menggeram dengan suara seraknya. Laras terpaku melihat hantu menyeramkan ini. Bahkan Dinda mengeluarkan darah kehitaman yang sangat banyak dari mulutnya. "Salahmu, Laras. Aku mati karenamu." Telunjuk Dinda mengarah kening Laras. Secepat kilat ia terbang mendekati Laras yang melongo, menampakkan giginya yang berlumuran darah. Laras tercekat karena di belakang Dinda ada sekilas wajah Rahmat. "La ilaha illallah," seru Laras keras. Hantu Dinda menghilang bersamaan dengan wajah Rahmat. Hati Laras semakin tidak karuan karena Rahmat selalu hadir di setiap keanehan ini. Bau genderuwo yang seperti sawo matang itu pun juga ada pada Rahmat, walau kadang berganti dengan bau singkong bakar. Seolah semua kejadian ini menyangkut suaminya. Laras semakin tidak mengerti. Belum hilang rasa takutnya ini. Mendadak pintu rumah diketuk dari luar. "Siapa yang bertamu malam begini?" heran Laras. "Ini Mas Dek," suara Rahmat memanggil. "Mas Rahmat, kenapa dia pulang lagi?" Heran Laras agak takut. "Buka pintunya, Dek. Mas kedinginan di luar," seru Rahmat lagi. "Kenapa kamu pulang lagi, Mas?" tanya Laras ingin menyelidiki. "Ada yang ketinggalan di kamar, Dek. Mas terpaksa balik lagi," jawab Rahmat. "Lalu kemana mobilmu, Mas?" tanya Laras. "Banyak pecah di sawit Pak Lurah, Dek. Mas jalan dari sana," ujar Rahmat. Laras mengintip dari jendela untuk memastikan apa benar itu suaminya. Ternyata memang Rahmat sedang berdiri di depan pintu. Pintu terbuka dan Rahmat bergegas masuk. Bahkan ia langsung masuk ke dalam kamar, merebahkan diri mengajak istrinya untuk tidur. "Lepaskan mukenanya, Dek. Ayo tidur sama Mas," ajak Rahmat. "Cuci kaki sana, Mas. Kamu kok bau banget," ujar Laras. "Namanya juga berjalan jauh. Mas keringetan," Rahmat memberi alasan. Laras ikut naik ke atas ranjang berbaring di sebelah suaminya. Tangan Rahmat memeluk pinggang istrinya erat. Laras memegang lengan Rahmat, namun tercingkat kaget karena merasa ada yang aneh. "Ada apa, Dek?" Rahmat malah bertanya heran. "Tidak, Mas," elak Laras. Tadi Laras merasakan jika lengan Rahmat seakan ada sisiknya. Terasa sangat jelas dan tangan Rahmat sangatlah dingin. "Mas pingin, Dek," ajak Rahmat mendusel payudara istrinya. "Kamu udah capek apa? Katanya habis berjalan." Laras menatap wajah suaminya. "Kalau untuk itu ya ndak capek lah. Untuk sangu sebulan besok ini." Rahmat membuka kaos istrinya.
Laras menikmati sentuhan suaminya yang agak kasar, namun ia tetap diam tak berani menolak. Karena Laras takut jika menolak, bisa saja nanti Rahmat malah jajan di luaran sana. "Mas." "Iya." Ditatapnya lagi mata Rahmat untuk memastikan, namun tetap terlihat biasa. Padahal barusan Laras melihat ada kilatan cahaya merah di mata suaminya. Sensasi geli ketika Rahmat mulai melakukannya. Laras akhirnya pasrah di bawah kungkungan suaminya. "Baca doa, Mas." Laras mengingatkan ketika Rahmat akan memasukkan senjatanya. "Doa apa, Dek?" Rahmat malah balik bertanya. Sesaat Laras sadar bahwa memang ada yang lain pada diri Rahmat. Pak Rahmat terasa sangat banyak bulu kasar. Doa pun Rahmat malah bertanya. Biasanya memang Rahmat membaca doa atau hanya bismillah untuk memulai. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas." Rahmat mencelat menabrak dinding saat Laras membaca surat An-Nas. Perubahan wujudnya terus terjadi sampai berteriak kesakitan. "Hentikan! Hentikan bacaanmu!" teriak Rahmat kejadian. Rahmat menjadi manusia setengah kera yang bermata merah. Ternyata genderuwo itu tidak menyerah saat tadi Laras sudah berhasil menghalaunya. "Pergilah kau setan!" Laras melemparkan air yang sudah dibacakan Yasin. Berasap tinggi dan perlahan menghilang meninggalkan raungan yang teramat pedih. Tak terasa air mata Laras menetes karena berhasil selamat dari gangguan setan itu. "Tunjukkan jalan yang benar untukku ya Allah." Batin Laras sangat ketakutan. Dalam hati berniat untuk menemui Ustadzah atau Ustadz Ali. Ia semakin merasa bahwa ada yang tidak beres dalam rumah ini. Apalagi sesajen ada dalam kamar itu. Apa mungkin Rahmat yang menaruhnya? Jika memang iya, lalu untuk apa fungsinya? Sedang Laras termenung memikirkan semua ini, tiba-tiba pintu diketuk lagi dari luar. Laras beringsut ketakutan. Takut jika genderuwo itu mendatanginya lagi. "Ada apa, Mat? Kok pulang malam-malam?" Terdengar suara Budila bertanya. "Barangku ada yang ketinggalan, Bu. Jadi pulang lagi," jawab Rahmat. Laras bergegas keluar dari kamar. Ternyata Rahmat memang sedang ngobrol bersama ibunya. Kali ini Rahmat datang membawa mobil yang sama saat pulang tadi. "Kenapa kamu lihat Mas begitu, Dek?" Rahmat menghampiri Laras yang melongo. "Kamu nangis, Nduk." Budila mengusap air matanya. Aku hanya habis sholat, Bu." Gagap Laras pelingsatan. Melihat Rahmat saja sudah membuat Laras takut setengah mati. Teringat saat tadi genderuwo berubah wujud. Tampaknya genderuwo itu sangat ingin mencicipi Laras. "Tutup pintunya, Mat. Sudah jam 2 lewat." Seru Budila masuk kamar. Rasanya Laras ingin tidur bersama ibunya saja. Laras terus bergidik ketika Rahmat naik ke atas ranjang. "Kenapa, Dek?" Rahmat kaget karena Laras menepis tangannya. Bingung Laras mau menjelaskan bagaimana permasalahan ini. Tidak tahu memulainya dari mana dulu. Singkat cerita, Laras menatap sekelilingnya yang penuh dengan obor menyala. Mendadak ia sudah berada di tempat ini. Padahal sebelumnya Laras yakin bahwa sedang tertidur di kamar bersama suaminya. Suara gamelan terdengar jelas. Pakaian Laras juga berubah menjadi layaknya putri keraton. Hanya menggunakan kemben berwarna hitam. Seperti pengantin adat Jawa. "Kenapa aku memakai baju seperti ini?" Heran Laras mulai takut. Orang-orang juga banyak berdatangan masuk ke dalam. Mereka datang berpasang-pasangan dengan memakai baju adat Jawa pula. "Tidak, ini pasti hanya halusinasi." Laras berlari keluar. Namun 2 orang pria yang memakai baju prajurit segera menangkapnya. Laras berteriak minta dilepas. Tibalah Laras dalam ruangan yang sangat luas. "Kemarilah calon istriku."
Kang Mas sudah lama menunggu, ujar pria tampan yang duduk di atas singgasana. Tidak, aku tidak mau, pekik Laras meronta-ronta. Aku sakit begini karenamu, Laras. Kau harus bertanggung jawab, ujar pria itu. Tanpa punggung pria tampan ini mengalami luka bakar yang sangat lebar. Tubuhnya yang kekar nampak ringkih kesakitan. Kau harus menjadi istriku, ujar pria itu. Aku sudah menikah. Jangan ganggu aku, sentak Laras. Tidak masalah walau kau punya suami. Aku hanya ingin kau saja, sayang, kekeh pria ini. Lepaskan aku. Aku tidak sudi menjadi istrimu, makhluk sialan, geram Laras. Pria tampan yang bernama Kilawu ini turun dari kursi. Ia menghampiri Laras yang sudah memakai baju pengantin cantik. Aku bisa memberikanmu apapun yang kau inginkan. Wanita lain akan iri melihatmu, sayang. Kilawu memegang kepala Laras, seolah terbuai dengan tatapan Kilawu yang sangat tajam pekat. Laras hanya melongo seperti orang bloon. Aku mencintaimu, Laras Ayuning Tias, bisik Kilawu. Seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, Laras hanya menurut ketika Kilawu mencium bibirnya dan melumatnya dengan mesra. Tangan Laras mengalung pada leher Kilawu dan pria ini menggendongnya naik ke pelaminan, mencium tangan Laras dengan lembutnya. Kilawu tersenyum sehingga wajahnya semakin terlihat tampan. Minumlah air ini, Kilawu. Seorang wanita cantik berkulit gading datang membawa air di dalam cawan emas. Terima kasih, Nyi. Kilawu meminumnya dan menyisakan untuk Laras. Air dalam cawan masuk ke dalam mulut Laras. Namun tenggorokan Laras seolah menolaknya masuk. Seketika air itu keluar dan Laras muntah di atas karpet warna hijau. Bercampur dengan ulat yang bergemelitik dari dalam mulut Laras. Ulat putih bercampur dengan air darah. Laras menekap mulutnya kuat agar berhenti muntah. Tolong hamba, ya Allah, teriak Laras ketika merasakan dorongan muntah yang semakin kuat. Allahu Akbar, pekik Laras sekuat tenaga. Mata Laras terbuka lebar dan ternyata ia terbaring di rumah. Ibu Dila tampak menangis di dekat kepalanya. Ada Rahmat suaminya juga yang berulang kali memanggil namanya. Alhamdulillah beliau sudah sadar. Ustadz Ali bersyukur. Rahmat membantu istrinya untuk duduk dari tidurnya. Laras masih pelongo-pelongo bingung karena rumahnya banyak orang. Terlebih ibunya dan juga Sarah tampak menangis. Air putih Rahmat minumkan kepada Laras. Semula Laras menolak karena ingat minuman dari Kilawu. Mbak Laras baca bismillah, pinta Ustadz Ali pelan. Bismillahirrahmanirrahim, lirih Laras pelan. Syukurlah beliau sudah sadar, ucap Ustadz Ali lega. Aku kenapa, Bu? Tanya Laras pada ibunya. Kamu tadi pingsan di kamar mandi, Ras. Ibu takut karena kamu lama ndak bangun-bangun, cerita Bu Dila. Masa iya, Bu? Kayaknya aku belum ada bangun dari semalam. Laras tak percaya. Bu Dila mengusap keringat putrinya di jidat. Tadi pagi yang menemukan Laras sudah tergeletak di dalam kamar mandi tidak sadarkan diri. Bahkan sudah beberapa jam pun Laras tak juga bangun. Ia pun memanggil Ustadz Ali memintahkan dibacakan doa. Kalau begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Ustadz Ali bersalaman dengan Rahmat. Namun Rahmat cepat menarik tangannya karena tangan Ustadz Ali sangat panas baginya. Ustadz Ali tanpa menatap Rahmat sesaat dan kemudian menggelengkan kepalanya. Ada mimpi apa, Ndok? Atau diajak pergi sama ayah? Tanya Bu Dila. Pasalnya sejak kecil Laras kerap bermimpi diajak ayahnya pergi. Laras memang sangat sensitif dengan hal yang seperti itu.
Aku antara mimpi dan kenyataan, Bu. Laras mulai bercerita. Apa itu, Nak? Ada seseorang yang mengajakku menikah, Bu. Bahkan aku hampir menikah dengannya, cerita Laras. Jangan mau, Ras. Dia pasti iblis, teriak Basri ketakutan. Diam dulu, serga Budila menepuk paha Mbak Sri. Aku tidak pernah melihat wajah orang seperti itu, Bu. Dia sangat tampan di mataku. Bahkan perlakuannya juga sangat lembut. Dia mengenalkan namanya padaku, ujar Laras. Siapa namanya, Dek? Rahmat langsung menyambar cepat. Laras menatap suaminya lekat untuk menelisik tentang Rahmat. Namun yang ada hanya wajah polosnya, seakan memang ini tidak ada sangkut pautnya dengan Rahmat. Kilawu, namanya Kilawu, ujar Laras. Rahmat tercekat mendengar nama yang sangat tidak asing baginya. Ingin marah namun tidak bisa. Tampaknya makhluk peliharaan Rahmat sangat ingin memiliki Laras, si pemilik darah manis. Wanita yang akan menikahkan kami sangat cantik. Ada juga pria di sebelahnya. Dia hanya menatapku. Sayangnya aku tidak bisa melihat wajah pria itu, desis Laras. Kau itu terlalu banyak berhayal, Mbak. Jadi banyak pikiran masuk, cetus Dianti. Kalau kau memang tidak percaya dengan hal seperti itu, maka diamlah. Aku tidak menyuruhmu bicara, geram Laras. Apaan sih? Mbak itu lebay. Selalu saja sibuk mencari perhatian dari orang, sewot Dianti. Ketika Laras akan menyaut ucapan adiknya lagi, Budila memegang tangannya memberi tanda agar diam. Apa kita ke tempat Rukayah saja, Ras? Minta jimat sama dia, usul Mbak Sri. Itu syirik, Mbak. Aku punya Allah yang akan melindungiku, tolak Laras. Tapi benar juga kata Mbak Sri, Dek. Mungkin Kaya bisa membuatkan pagar rumah kita. Rahmat tambah setuju. Aku tidak mau dukun, Mas, tolak Laras keras. Biarin sajalah, Mas, dia tidak mau. Biar diperkosa sama genderuwo, cetus Dianti. Dian, Budila membentak putri bungsunya agar diam. Dianti melengos kesal karena ibunya terus membela Laras. Singkat cerita, Rukayah menatap Rahmat bingung karena pria ini malah minta jimat untuk menangkal datangnya Kilawu. Ternyata Rahmat tetap pergi ke rumahnya Rukayah. Aku akan membayarmu berapa saja, tapi tolong buatkan jimat untuk Laras, pinta Rahmat serius. Kau sudah tidak waras. Genderuwo itu sudah menyatu dalam dirimu. Tidak ada cara untuk menghindarinya, ucap Kayah. Bagaimana maksudmu, Mbak? Bingung Rahmat tidak mengerti. Kau dan Kilawu sudah menjadi satu tubuh. Tidak ada cara lain untuk menghindarinya, kecuali kau menceraikan Laras, jelas Rukayah. Kau gila. Tidak mungkin aku menceraikan Laras, bentak Rahmat tak terima. Maka dari itu jalani saja seadanya hidup yang telah kau pilih. Semua jalan yang kita ambil pasti ada resikonya, ujar Rukayah. Hati Rahmat mulai ketakutan jika Kilawu sungguh ingin memiliki Laras. Dan apa benar jika Kilawu sudah menyatu dalam dirinya? Sebaiknya kau pulang dan persiapkan dirimu, suruh Rukayah. Kenapa? Kilawu terluka cukup parah. Kau pasti akan merasakan dampaknya juga, Rukayah berkata serius. Tidak bisakah aku dan dia dipisahkan, Kayah? Lagi pula aku punya Nyi Simah. Rahmat mulai enggan dengan keberadaan Kilawu. Nyi Simah dan Kilawu sudah sepasang. Aku tidak akan kuat menahan amukannya Kilawu, sahut Rukayah.
Akhirnya Rahmat pulang dengan tangan kosong. Tidak ada penangkal yang bisa melindungi Laras dari Kilawu, kecuali memang Laras mampu melawan iblis mesum tersebut. Sebaiknya aku tinggal dulu di sini sementara waktu. Kilawu pasti masih mengincar Laras, batin Rahmat. Ia tidak rela jika sang istri jatuh ke tangan Kilawu, apalagi Rahmat tahu sosok Kilawu seperti apa. Namun genderuwo itu bisa merubah wujud sesukanya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.